Mari kita berdoa. Tuhan, kami ada di dunia ini bukan sekedar menjadi seorang yang Tuhan tanam lalu tumbuh dengan sendiri, tapi kami ada di sini karena mau menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih Tuhan, karena itu Kau boleh memanggil kami dalam panggilan yang khusus untuk selalu berada di dalam jalan Tuhan, mengikut Tuhan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Pakailah kami Tuhan, bagaimana kehidupan ini kami jalani, bagaimana kami harus melaksanakannya, menyelenggarakannya. Biar semua itu Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan tuntunan tangan Tuhan sendiri. Sehingga sepanjang hidup kami menyenangkan hati Allah. Berfirmanlah kepada kami karena hati kami telah siap, dan Tuhan dengan bebas boleh menyatakan isi hati Tuhan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, baik saudara sekalian. Hari ini kita kembali kepada tema mingguan kita tentang loyalitas. Ini seri yang ketiga ya. Seri yang ketiga ini berbicara tentang yang berbeda. Kita sudah lewatin 2 minggu ya, dan 2 minggu yang lalu kita sudah belajar 2 tema yang lain. Hari ini adalah dampak memiliki loyalitas atau tidak memiliki loyalitas. Ini kita bicara sedikit tentang dampaknya. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian daripada loyalitas. Itu ada 2 kata dalam bahasa Ibrani, emunah. Emunah artinya percaya kepada Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan atau seseorang, atau dapat dipercaya oleh Tuhan atau orang lain. Ya, ketika kita percaya sama Tuhan, di dalam percayamu itu ada setia, gitu ya, ada loyalitas. Kemudian dalam bahasa Ibrani kita sudah belajar juga pistos, gitu ya. Pistos juga berbicara tentang beriman pada Tuhan, dapat dipercaya oleh Tuhan, bahkan juga setia kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, setia kawanan yang baik, persahabatan yang baik. Kita sudah belajar itu. Nah, minggu lalu kita sudah melihat tema seri kedua tentang loyalitas seorang ibu kepada Tuhan dan kepada keluarganya. Ya, bahwa setelah suami Naomi mati dan juga setelah kedua anak Naomi mati, maka tinggallah 3 perempuan. Naomi dengan 2 menantu perempuannya yang bernama Ruth dan Orpah, ya. Mereka adalah perempuan asing dari Moab. Naomi berencana kembali ke rumah, ke negaranya atau ke bangsanya. Karena itu dia menyuruh kedua menantunya pulang. Ya udah, kamu 2 pulang saja. Sudah nggak ada lagi laki-laki yang bisa menikah dengan kalian dan seterusnya, gitu ya. Nah, saudara-saudara, Orpah langsung memutuskan untuk kembali ke Moab, ke negerinya, ke bangsanya. Tapi Ruth berbeda. Karena itu Ruth bilang, tidak, aku akan tetap ikut engkau. Dan Ruth terkenal dengan kata-kata dia ketika dia berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Wow, ini pernyataan loyalitas seorang menantu kepada ibu mertuanya. Nah, yang menarik dari ayat ini, saudara, loyalitas Ruth itu dinyatakan dalam bentuk 3 hal. Ternyata Ruth itu menyatakan loyalitasnya kepada Naomi sebagai ibu mertua. Yang kedua, dia menyatakan loyalitasnya kepada bangsa Israel. Dia pingin pindah bangsa. Ya, bangsaku memang Moab. Sekarang aku udah menikah sama orang Israel. Aku harus jadi bangsa Israel. Yang ketiga, dia menyatakan loyalitasnya kepada Allahnya Naomi. Nah, kalau dulu aku menyembah kafir, sekarang aku ingin menyembah Yahweh, yaitu Allahnya orang Israel. Nah, beda dengan Orpah ya. Orpah kebalikannya. Ia melepaskan, ia memutuskan loyalitasnya dengan Naomi, dengan bangsa Israel, dengan Allahnya Naomi. Dia melepaskan semua itu. Nah, akhir daripada kehidupan 2 orang ini, saudara-saudara, kita pasti sudah bisa menebak.
Orpa yang kembali ke bangsanya yang adalah bangsa kafir, tidak mengenal Tuhan, dan Rut kembali justru menemukan keselamatan dalam imannya di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi karena itu saudara-saudara, dari kisah ini ada dua pelajaran tentang loyalitas yang kita dapatkan, bahwa loyalitas bukan paksaan. Loyalitas itu adalah sebuah pilihan. Kau bisa memilih untuk loyalitas atau kau bisa memilih untuk tidak loyalitas. Ya, jadi itu pilihan, bukan paksaan. Loyalitas nggak bisa dipaksakan. Ya, ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari dari Rut tadi, bahwa memiliki loyalitas, tidak memiliki loyalitas itu mempunyai konsekuensinya sendiri. Ya, masing-masing. Loyalitas Orpa yang diputuskan, dia memiliki konsekuensinya, dia kembali ke bangsa kafir, dia kembali ke dunia kafir, dia tidak mengenal Tuhan. Lalu Rut, ya, ketika dia menaruh loyalitasnya kepada Naomi, kepada bangsanya Naomi, kepada Tuhannya Naomi, dia justru menemukan keselamatan. Ada konsekuensinya. Ya, nah karena itu saudara-saudara, tema kita hari ini adalah ada dua. Apa dampak memiliki loyalitas dan tidak memiliki loyalitas secara umum? Ini yang kita lihat yang pertama ya. Sorry, kenapa dia loncat nih? Apa dampak ya memiliki loyalitas dan tidak memiliki loyalitas secara umum? Yang kedua akan kita lihat apa kata Alkitab tentang orang yang memiliki loyalitas kepada Tuhan dan orang yang tidak memiliki loyalitas kepada Tuhan. Ini secara khusus. Dua ini akan kita jawab di dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, mari kita lihat yang pertama. Dampak memiliki loyalitas dan tidak memiliki loyalitas secara umum. Ya, secara umum. Saudara, ada empat. Ya, ada empat. Yang pertama, kalau... Ya, ini ya. Yang pertama adalah kalau engkau memiliki loyalitas, maka engkau akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Saudara, saya mau katakan begini, orang yang memiliki loyalitas, ia akan mendapat banyak kepercayaan orang lain. Ya, Mose ini saudara pernah jadi pembantu rumah tangga, jadi pernah jadi PRT di Mose ini. Ya. Tidak perlu ke luar negeri. Di dalam negeri bisa jadi PRT. Waktu saya SMP sampai SMA kelas 2, saya dari kampung ke kota itu mesti dayung. 1,5 jam dayung. Hampir 11 kilo lewatin sungai gitu. Kita rame-rame memang ada 5-6 perahu gitu ya. Sampan gitu. Jam 3:30 kita udah ledayung sampai ke kota, baru kita mandi, baju kotor kita gantung, kita pakai seragam, jalan kaki lagi saudara. Seringkali kami terlambat masuk kelas, lalu disuruh berdiri 15 menit di depan. Dari mana? Dari rumah. Dari mana kampungnya? Dari sini. Oh, dan tadi naik apa? Setelah gurunya tahu kita memang jaraknya jauh, berikutnya dia tidak berani lagi suruh kita 15 menit di depan. Gitu ya. Nah, karena kesulitan itu, saudara, di kelas 2 SMP, saya cuma kelas 1 itu tahu yang namanya dayung itu. Di kelas 2 SMP, saya harus tinggal dengan satu warung, di satu warung makan. Di situ saya harus kerja sambil sekolah. Jadi kalau saya pulang sekolah, saya bersihkan macam-macam gitu ya, cuci piring sampai malam-malam, jaga warung kopi gitu ya. Makanya saya bisa bikin bakpao gara-gara di situ. Saya bisa bikin bakpao gara-gara di situ. Nah, itu selama 5 tahun, saudara. Dari kelas 2 SMP sampai tamat SMA, saudara. Ya, tidak mudah kita dapat kepercayaan orang. Ya, saya merasa sangat jadi pembantu itu 2 tahun pertama saja. 3 tahun terakhir, bos saya kayaknya udah percaya banget sama saya. Jadi dia bilang, udah semua apapun dipercayakan. Saya yang atur itu rumah, kira-kira begitu. Adik-adik saya disuruh datang ke situ, mereka juga kerja sampai sekolah. Maka kami bisa sekolah. Dan mereka kalau berangkat, ya berangkat seminggu, 2 minggu, semua ditaruh ke tangan saya. Gitu ya. Lalu kalau saya mau, waktu itu saya lagi main sepak bola gitu ya. Suka dikirim,
Mana ada pembantu bisa seminggu, 2 minggu pergi main sepak bola di turnamen di kota lain, dan sebagai pembantu di situ bisa tinggalkan pekerjaan dengan bebas gitu. Saya lihat itu adalah hasil kepercayaan mereka. Mungkin mereka sudah menilai begitu ya, akhirnya mereka bisa menaruh percaya sama saya gitu kira-kira ya. Ini bukan memuji diri sendiri gitu ya. Tapi memang seperti itu. Kalau engkau punya loyalitas, maka orang akan menaruh kepercayaan kepadamu. Sebab engkau adalah seorang yang bisa dipercaya. Bahkan bukan hanya itu saudara, orang akan berlomba-lomba, bahkan rebutan untuk memberi kepercayaan mereka kepadamu, karena engkau orang yang dapat dipercayai, engkau orang yang setia, engkau yang seorang yang loyalitas. Saudara, di zaman ini nggak mudah kita menemukan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, nggak mudah, ya. Dan kepercayaan orang terhadap kita itu adalah suatu hal yang sangat penting, sangat berharga di zaman sekarang, saudara. Ya, sulit ditemukan dan itu sangat berharga. Sebab zaman sekarang tidak lagi orang sembarang menaruh kepercayaan kepada seseorang. Ya, coba aja kita lihat ketika kita mau lamar pekerjaan. Perusahaan pertama kali minta apa? CV kita. Ya. Kurikulum kita. Ya, mana? Sini. Mereka pelajari riwayat hidup kita, riwayat pekerjaan kita, bahkan kalau di dunia pelayanan, riwayat pelayanan kita. Wah, dia bisa baca semua. Apa mereka langsung terima? Enggak, belum cukup. Ya, dites psikologi dulu. Kita tes lagi, saudara, tes, dapat hasilnya. Apa udah langsung terima? Belum, wawancara lagi, saudara. Udah wawancara dari A sampai Z gitu ya. Kita pikir sudah terima, belum juga. Kalaupun dia terima, dia tes dulu kerja 3 bulan. Ada yang pernah alami? 3 bulan dulu kerja, atau 6 bulan paling lama. Setelah itu ternyata kita nggak becus, diberhentikan dengan hormat. Susah kan? Begitu banyaknya saringan-saringan penerimaan kerja sekarang, karena tidak sembarang orang menaruh kepercayaan kepada orang yang dipanggil untuk kerja gitu, saudara. Tapi kalau engkau bisa membuktikan loyalitasmu, maka pasti orang akan naruh percayaan itu kepada engkau. Saya bilang tadi, hari-hari ini sulit untuk mendapatkan kepercayaan orang pada kita. Satu-satunya yang bisa adalah ketika engkau mampu membuktikan kesetiaan atau loyalitas kepada Tuhan. Nah, sebaliknya, jika engkau tidak memiliki loyalitas, maka jangan harap orang bisa taruh kepercayaan kepadamu sepenuhnya. Jika engkau tidak memiliki kesetiaan, jangan harap orang bisa percaya sepenuhnya kepada engkau. Nggak bisa. Yang terjadi langsung dicoret namanya. Ini nggak usah dipanggil ya. Ini nggak usah dipanggil. Ini nggak usah. Ini nggak usah. Kita tunggu berbulan-bulan nggak panggil-panggil. Tahu-tahu memang tidak dipanggil gitu. Ya, hari Senin sampai hari Kamis minggu ini tadi, saya ikut pembinaan dari Kementerian Agama tentang menjadi pelopor moderasi beragama di Indonesia. Semua pendeta-pendeta lokal di seluruh Pulau Jawa dipanggil, termasuk di daerah DKI. Saya dikontak sama Ibu Ria. Ini bagus acaranya, Muse harus ikut. Ya sudahlah. Untung kamu kasih informasi, jadi saya ikut. Jadi 4 hari, 3 malam lah kami di Bogor. Saya mendengar cerita banyak tentang pendeta-pendeta menceritakan pengalaman pelayanan mereka. Ya, ada yang menceritakan bendahara mereka tidak setia, ya, tidak loyalitas. Baru saja sinode mereka kehilangan 4 miliar. Itu uang sinode, saudara. Wow, saya dengar itu begitu ya, iya. Ada lagi, waktu mau pemilihan, udah ditelepon nih, Bapak jangan coba-coba calon Bapak itu. Bapak itu saya tahu karakternya, dia nggak bisa, apalagi dia minta jadi bendahara. Tapi si orang yang ditelepon nggak punya kuasa untuk membendung dia. Ternyata, kepilih dia jadi bendahara. Waktu dia jadi bendahara, baru setahun lebih ini. Kasnya jadi kosong, nggak tahu kemana uangnya.
uangnya dia pakai, uangnya dia pinjemkan, macam-macam lah cerita dia. Baru minggu kemarin dia serahkan buku bank itu ke majelis daerah. Kenapa? Karena uangnya sudah nggak ada. Susah ya gereja nggak bisa lapor orang ke mana, ke polisi kan, nggak bisa. Kalau perusahaan itu bisa dipakai hukum kan. Gereja nggak tega, susah sekali untuk tega. Wow, ini luar biasa. Ada lagi saya dengar gereja besar, penghasilan sebulan itu kalau nggak salah bisa 70 juta, kadang-kadang kalau pejabat datang ke situ bisa sampai 100 juta. Itu penghasilan, itu maksudnya satu bulan, persembahan dan persepuluhan mereka. Lalu dipegang oleh seorang bendahara, dua orang bendahara ini juga tidak pernah kasih laporan gitu ya ceritanya. Lalu akhirnya apa? Nggak tahu kenapa uang itu bisa kosong. Gembalanya juga nggak ngecek gitu. Akhirnya waktu dicek, ditanya, malah marah-marah, kembalikan dan mengundurkan diri gitu. Pantesan beberapa bulan terakhir gembalanya bisa 2 bulan, 3 bulan nggak dikasih tunjangan dulu, saudara. Gara-gara apa? Uang itu nggak ada. Padahal banyak sekali uang mereka pemasukannya. Ternyata semua dipinjamkan ke saudara, ke macam-macam diinvestasikan. Ya, dana pensiun ada banyak, hampir 300-400 orang ikut program dana pensiun. Itu MM-an uangnya itu. Lalu orang yang di Jakarta, dia terima uang dari semua daerah. Lalu kemudian dia investasikan. Satu ketika investasinya bermasalah, selesai semua uang pensiun orang. Ini di gereja, saudara. Ya, ini di lingkungan sinode, saudara. Nah, kenapa orang tidak bisa dipercaya? Karena tidak punya loyalitas. Dan kalau ternyata orang yang nggak punya loyalitas itu lolos, pada waktunya akan ketahuan bahwa dia tidak bisa dipercaya. Itu maksudnya, gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, memiliki hubungan yang stabil dengan orang lain. Kalau engkau memiliki loyalitas, biasanya orang yang punya loyalitas, dia akan memiliki hubungan yang baik dengan orang, dan itu hubungannya stabil. Relasinya stabil, koneksinya bagus dengan dan banyak orang. Jadi orang kalau loyalitas, dia tidak hanya mendapat kepercayaan dari orang lain, keuntungan berikutnya adalah, dampak berikutnya, dia akan memiliki loyalitas, ya, hubungan, relasi, koneksi yang baik dan banyak dengan orang lain. Ini menarik, saudara. Saya mau katakan, hubungan yang baik, relasi yang baik, koneksi yang baik dengan orang lain sama pentingnya dengan kepercayaan orang kepada kita. Sama pentingnya, saudara. Hari ini orang juga berlomba-lomba mencari orang yang punya relasi yang baik, hubungan yang baik, koneksi yang baik. Karena orang itu bisa dipercaya dan karena dia punya loyalitas. Tidak mudah cari orang yang demikian. Dan kalau orang dapat yang demikian, wow, ini orang hebat. Kemanapun dia bisa masuk, gitu kira-kira ya. Tetapi sebaliknya, kalau engkau tidak memiliki loyalitas, akhirnya engkau tidak bisa dipercaya. Yang ketiga, akibatnya hubunganmu dengan orang lain juga tidak stabil. Karena nggak baik tadi. Ya, relasimu hancur, koneksimu hancur. Wow, apalagi punya punya koneksi dengan pemerintah gitu ya. Ada istilah Anies waktu dia debat presiden kemarin apa? Ordal. Apa itu ordal? Orang dalam. Enak ya orang punya orang dalam. Mau ke presiden itu karena ada staf presiden dekat dengan kita bisa ketemu Jokowi itu. Gitu ya. Tapi sampai mau turun, saya sampai hari ini juga belum ketemu Jokowi. Padahal deket aja ke istana gitu ya. Karena kita nggak punya ordal, kita nggak punya koneksi dengan dia. Nah, kalau nggak punya koneksi ya sudah selesai. Sulit sekali kita untuk berkembang, bahkan hidup di kota besar hari ini. Saya mau kasih tahu ya, saya melihat salah satu kecenderungan universitas-universitas, bahkan dunia pendidikan secara umum, itu membentuk muridnya, siswanya, mahasiswanya, supaya punya relasi yang banyak dengan orang di masyarakat. Supaya mereka belajar hidup bermasyarakat dengan sebanyak mungkin. Karena itu mahasiswa itu dilatih,
Kalau bisa sering-sering berorganisasi, gitu ya. Sering-sering harus punya kontak, relasi, koneksi dengan orang lain. Nah, ini semua hanya bisa ada kalau kau punya loyalitas, kesetiaan. Yang ketiga, oh sudah muncul ya. Yang ketiga, ini kok enggak mau ya? Biar saya aja yang pencet. Ya. Yang ketiga, itu akan mendapat peluang yang baik untuk berkarir. Kalau engkau sudah mendapatkan kepercayaan, kau sudah punya koneksi, relasi yang baik dengan orang lain, maka dampak berikutnya, kau bisa mendapat peluang yang banyak untuk berkarir. Saudara, hari ini kalau orang sudah bisa dipercaya, dia punya koneksi yang baik, ya relasi yang baik, biasanya nggak sulit cari kerjaan. Bahkan orang yang ngundang untuk kasih kerjaan, gitu ya. Saya dengar waktu Ahok dulu setelah di penjara gitu ya, ya orang sudah tahu ya setingkat mantan gubernur gitu ya, walaupun dia baru keluar dari penjara, wah itu bos-bos besar itu langsung tawarin. Bahkan belum dia kerja aja udah dikasih mobil 2, kasih rumah, supaya dia ada rumah, karena dia udah tinggalkan rumahnya yang di mana itu, di Ben Hill itu, gitu kira-kira ya. Tapi ya saya enggak ngomong yang sisi lain ya. Itu kenapa orang bisa begitu? Karena orang tahu ini orang suatu saat pasti sukses. Hanya dalam beberapa bulan setelah keluar, diangkat jadi kumutnya Pertamina kan. Nah, pasti orang yang dekat dengan dia jadi seneng gitu ya. Kenapa? Ini punya relasi dengan pribadi dengan dia gitu ya. Nah, tetapi sebaliknya saudara, kalau kita tidak memiliki loyalitas, kita sudah nggak dipercaya orang, nggak punya koneksi, nggak punya relasi yang baik, lalu kita tidak punya hubungan yang baik, maka kita susah sekali, sangat sulit mengembangkan karir kita. Susah kan? Saudara bekerja, saudara melakukan bisnis begitu ya, saudara butuh orang banyak kan, saudara butuh orang yang bisa bekerja sama. Sekarang nggak ada orang mau bekerja sama kita, karena orang tahu jeleknya loyalitas kita, dan banyak orang mungkin kan pergi meninggalkan kita. Ada banyak kesempatan bisa hilang, justru mereka menjauh dari kita, karena mereka tahu siapa kita, bukan orang yang bisa dipercaya dan sebagainya. Nah ini yang ketiga. Yang keempat saudara, yang keempat adalah dapat membangun reputasi diri yang baik. Kalau engkau punya loyalitas, kalau engkau hidup memiliki loyalitas yang tinggi, kau bisa dipercaya, kau bisa punya relasi, koneksi yang baik, lalu kau bisa memiliki peluang karir yang besar. Sekarang yang keempat, karena kau punya peluang yang besar untuk berkarir, maka kemudian berikutnya kau akan membangun reputasi diri yang begitu tinggi. Ya, nah ini yang saya mau katakan begini ya, reputasi diri itu sama pentingnya dengan kepercayaan orang sama kita, sama pentingnya relasi kita dengan orang lain, relasi yang baik. Karena itu reputasi itu juga harus dibangun dengan sedemikian rupa, dengan dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik, supaya reputasi kita semakin baik dan semakin bagus, saudara. Di mana-mana, sekali lagi, di dunia ini, di dalam dunia bisnis kah, dalam dunia pekerjaan, dunia pemerintahan, di dalam hukum, orang selalu cari yang orangnya reputasinya bagaimana. Pasti yang bagus. Pertama kali orang akan tanya, reputasi dia gimana? Reputasinya orang ini seperti apa? Kalau reputasimu baik, langsung direkrut. Tapi reputasimu jelek, track recordmu jelek, tunggu dulu, kita nggak butuh. Saudara, presiden terpilih kita, ya nggak usah saya sebut namanya, pasti sudah tahu ya, dia lagi sedang bergumul saat ini, mencari calon-calon menterinya di kabinetnya, dan salah satu yang akan dipertimbangkan adalah track recordnya atau reputasinya, ya dipertimbangkan, nih orang gimana, bagus nggak, reputasinya gimana, dilihat track recordnya seperti apa. Nah saudara ingat nggak zaman Jokowi di babak pertama, di periode pertama, masih ingat dengan menterinya yang seorang ibu-ibu yang namanya Susi? Di sini ada Susi, ya saudara tahu Ibu Susi itu siapa?
Saya sudah pernah ke Pangandaran, saya lihat rumahnya di sana. Dia punya lapangan bandara itu di pinggir pantai. Dan dulu adik saya di Pangandaran. Dulu dia ibu rumah tangga. Dia cuma jual beli udang, saudara. Dia dorong dengan pelaut, nelayan. Dia bawa ke pasar, dia jual dengan harga. Karena ini masih seger. Ada lagi, ambil lagi. Uangnya makin banyak. Lalu nggak cukup dapat udang di sekitar Pangandaran. Dia harus ke pulau-pulau. Dia beli kapal. Dia naik kapal untuk ke pulau-pulau untuk bisa ambil udangnya si nelayan-nelayan itu. Diekspos ke Jerman, keluar. Uangnya makin banyak. Nggak cukup ke pulau-pulau yang dijangkau dengan kapal. Mulai dia beli satu pesawat, coba. Dia beli satu pesawat, satu dulu, dan langsung 5 enggak. Pesawat itu apa? Untuk apa? Untuk pergi cari di mana lagi udang bisa ada. Dan makin sukses. Akhirnya dia beli 2 pesawat, 3 pesawat. Sekarang hampir 100 pesawat. Dan sekarang bukan hanya bisnis udang lagi, tapi dia sudah seorang yang berbisnis jasa dalam penerbangan. Di pulau-pulau yang terkecil bisa masuk daerah kelahiran saya, pesawat Susi mendarat di sana. Bisa isi 14 orang. Kalau satu pos PI kita ini nanti jadi, adanya di sana. Dan kita naik transport pesawat ke sana. Naik 1 jam 20 menit nyampe ke situ. Dan itu pesawat Susi. Coba. Begitu Jokowi lihat ini track recordnya bagus, panggil langsung ke istana. Lalu apa? Wawancara dan jadikan dia menteri. Jadi kalau kita punya loyalitas, track record kita bagus, reputasi kita tinggi, siapa tahu besok ada undangan dari presiden. Jangan-jangan nanti besok begitu bahwa ini ada surat dari Prabowo, itu kira-kira ya. Nah, saya percaya firman Tuhan yang mengatakan, kalau engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara dalam tanggung jawab yang besar. Saya percaya itu. Ini nggak hanya berlaku bagi orang Kristen kok. Ya, ini juga berlaku secara anugerah umum kepada banyak orang. Nah, ini yang pertama, saudara ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah ini dia. Apa kata Alkitab atau kata Alkitab apa itu? Apa kata Alkitab tentang orang yang memiliki loyalitas kesetiaan kepada Tuhan dan orang yang tidak memiliki loyalitas kesetiaan kepada Tuhan? Ini secara khusus ya. Apa kata Alkitab? Saudara, waktu kita baca Alkitab ya, kita akan menemukan bahwa ada banyak ayat ya, ada banyak ayat yang berbicara tentang orang yang memiliki loyalitas kepada Tuhan maupun tentang orang yang tidak memiliki loyalitas kepada Tuhan. Jadi ini bicara tentang orang yang punya loyalitas kesetiaan pada Tuhan dengan orang yang tidak memiliki loyalitas kesetiaan kepada Tuhan. Coba kita lihat satu persatu apa kata ayat-ayat Alkitab itu. Ada banyak, saudara. Yang pertama adalah, ini bagian A ya. Apa kata Alkitab tentang orang yang memiliki loyalitas kesetiaan kepada Tuhan? Ini yang memiliki loyalitas dulu. Yang pertama, tadi saya sudah baca ya. Kita udah baca di awal, itu Rut 1 ayat 16-17. Ya, perkataan Rut, coba kita baca bersama-sama. Semua membaca. 2, 3. Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Tadi saya sudah baca, saya nggak perlu dijelaskan lagi. Ya, Rut akhirnya ya diselamatkan karena pilihan loyalitasnya tepat, gitu ya. Ada konsekuensinya, gitu ya, karena dia memilih untuk taat atau setia kepada Naomi, bangsa Naomi, termasuk Tuhan Yahweh itu sendiri. Yang kedua, coba kita lihat yang kedua.
Ini yang kedua ya. Yang kedua, 1 Samuel 20 ayat 17. Kita baca lagi, 2-3. Dan Yonatan menyuruh demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Saudara, pertemanan, persahabatan Yonatan dengan Daud luar biasa. Ya, Yonatan anak Raja Saul. Lalu gara-gara reputasi Daud tinggi karena dia baru mengalahkan musuh terbesar Israel, yaitu Goliat. Gara-gara reputasinya tinggi, Saul jadi iri hati. Dia sakit hati. Dia ingin bunuh ini si Daud karena dia sudah lihat ini bakal jadi raja, menggeserkan aku. Dia nggak rela tinggalkan taktanya, saudara. Nah, Alkitab mencatat Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan akhirnya Yonatan pernah menyelamatkan Daud karena punya kesetiaan, persahabatan itu. Loyalitas yang tinggi terhadap mereka berdua, saudara. Nah, seperti biasa, 4 orang ini harus makan di istana tiap hari. Raja Saul, Abner, Yonatan, dan Daud. Itu ada kursinya, kira-kira itu di meja. Mereka tiap hari makan dalam perjamuan, setiap hari di istana. Tapi hari itu, si Yonatan sudah baca gelagat ayahnya. Bahwa ayahnya ini kelihatannya mau bunuh Daud ini. Akhirnya dia kasih tahu Daud, kamu nggak usah datang. Ya, nanti kira-kira seminggu lagi pada bulan sekian, pada hari sekian, nanti kamu sembunyi di bawah batu itu ya, di balik batu itu. Saya mau dengar papa ngomong apa dulu tentang kamu. Kalau nanti ternyata papaku, aku tahu dia benar mau bunuh kamu, nanti saya akan pura-pura memanah ke situ. Cut. Nanti saya suruh anak buah saya ambil. Kalau saya ngomong ambil itu dijatuh di situ, dia ambil berarti aman. Tapi kalau sementara dia pergi, saya panahkan satu lagi ke arah yang lain. Lalu saya bilang sama bujang saya, bukan hanya di situ, ada satu di sana, cepat lari ke sana. Kalau ada kalimat cepat lari ke sana, ambil anak panah itu, maka si Daud dapat tanda, oh Daud harus melarikan diri segera, bahwa dia pasti akan dibunuh. Hari kedua, waktu hari pertama makan, Daud nggak ada. Mukanya Saul udah mulai marah. Hari kedua, loh kursinya si Daud masih kosong juga. Lalu dia tanya, Daud di mana? Lalu Yonatan bohongin ayahnya. Dia bilang gini, Pak, itu kemarin itu keluarganya Daud minta dia pulang ke Bethlehem. Ya, Daud bilang, kasihlah saya izin karena ada acara di sana. Ya, tolong izinkan saya. Jadi dia beberapa hari ini pulang ke keluarganya. Langsung mukanya si raja itu marah. Dia ambil tombak, dia tombak ke arah Yonatan, tapi nggak kena. Dia sengaja ke arah dia, tapi nggak kena. Dia bilang, kalau orang itu masih hidup, engkau dan kerajaanmu tidak akan aman. Seolah-olah dia mau katakan, kamu loh yang nanti akan jadi raja tuh ganti saya. Kalau Daud masih hidup, kamu nggak bakal jadi raja. Gantiin saya. Oh, ini bahasa dia, saudara. Akhirnya Yonatan langsung kasih tahu pada hari yang janji kepada Daud itu, lalu dia suruh dia memanah ke arah batu di mana Daud bersembunyi. Setelah bujangnya ambil, sementara jalan untuk ambil, dia panahkan ke arah lain lagi. Oh, dia bilang, bukan hanya di situ, ini ada satu lagi di sebelah sana. Cepat lari ambil anak panah itu. Waktu dia berkata demikian, Daud mendengar, oke, dia suruh saya lari. Sejak itu dia lari. Ini yang pertama. Kalau bukan karena loyalitas persahabatan, kesetia kawanan mereka berdua, Daud sudah mati. Dan Daud tidak mungkin jadi raja. Gitu ya. Yang ketiga, Mazmur 37 ayat 3-4. Kita baca sekali lagi. Semua harus membaca. 2-3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, sebab Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, ayat ini menyebutkan bahwa orang yang setia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan hatinya. Tapi saya perlu klarifikasi di sini ya. Yang diinginkan hatimu di sini bukan berbicara semata-mata keinginan dalam arti hawa nafsu kita, gitu ya, bukan. Karena keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang berbeda. Ya, waktu kamu mau beli baju ini, sebenarnya kamu nggak butuh,
karena kamu punya baju masih ada 2 lemari kok. Kamu mau beli baju itu hanya sebatas ingin, itu tidak Tuhan kabulkan. Tapi yang karena engkau sudah nggak punya baju lagi, engkau butuh baju itu, karena kamu memang butuh, kamu memang perlu. Nah, itu yang Tuhan akan berikan. Ini bedanya antara keinginan dan kebutuhan. Jadi ayat ini sebetulnya lebih tepat diterjemahkan apa yang dibutuhkan hatimu. Ya, ini karena pengertiannya berbeda. Nah, ini Tuhan janji, kalau engkau orang yang setia, engkau orang yang loyalitas ya kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati engkau. Apapun yang kau butuhkan, Tuhan siapkan. Amin, saudara? Amin? Amin. Yang berikut, yang keempat, Amsal 3 ayat 3-4. Baca lagi sama-sama. 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini tadi si WL udah bawa kita baca ayat ini ya. Saudara, di sini loyalitas atau kesetiaan itu disejajarkan dengan kasih. Ini kasih, ini loyalitas. Jadi kasih dan loyalitas itu disejajarkan, ya. Itu sebabnya kasih dan kesetiaan diminta Tuhan, ya, dengan permintaan khusus. Yang pertama, jangan meninggalkan engkau. Maksudnya itu kesetiaanmu jangan pernah meninggalkan engkau. Kau jangan pernah kehilangan kesetiaan. Itu maksudnya. Yang kedua, kalungkanlah itu pada lehermu. Artinya apa? Kesetiaan harus menjadi perhiasan kecantikan bagi orang percaya. Dan ini yang disebut dengan inner beauty. Kecantikan dari dalam. Hari ini banyak orang memperhatikan kecantikan luarnya. Outer beauty. Wah, luarnya bagus gitu. Begitu tahu dalamnya busuk, kita langsung nggak suka. Kamu mau wanita yang cantik? Saya ini tanya yang cowok-cowok dia. Kamu mau cewek yang cantik nggak? Cantik sekali. Tetapi, mohon maaf, dia nggak setia. Atau kamu mau sama satu cewek sederhana, biasa, wajah juga pasaran lah. Tapi dia setia. Kamu mau pilih yang mana? Ayo, yang cowok nih jawab nih. Oh, sini nggak ada cowok lagi ya. Yang bujang maksudnya udah nggak ada lagi ya. Atau yang sebaliknya, yang cewek deh. Mau cowok yang cakep, kaya raya lagi sih. Mau saya tambahin nih. Sudah cakep, kaya raya lagi. Waktu ke rumah kamu dia bawa BMW. Ini BMW beneran ya. Bukan bajai merah warnanya, bukan. BMW beneran. Kaya lagi, cakep luar biasa. Waduh, lihat dia datang aja susah ya. Tapi dia nggak setia. Atau kamu ada cowok biasa-biasa saja. Mungkin mukanya, mohon maaf lah ya, agak di bawah standar. Ya, gendut lagi kayak Muse. Tapi baik hatinya. Dia setia luar biasa. Kau pilih mana? Susah ya? Hari ini pemilihan orang terhadap sesuatu yang benar itu suka bias. Karena itu dikacaukan oleh konsep-konsep dunia. Tapi di mata Tuhan, Tuhan tidak pernah bias. Dia tahu mana yang cakep, mana yang cantik beneran. Dia nggak lihat outer beauty-nya, dia lihat inner beauty-nya. Kecantikan yang dari dalam. Orang yang setia, orang yang loyalitas kepada dia, dia tahu. Dia tidak melihat luar kita. Manusia suka memandang muka, Tuhan tidak, dia melihat hati. Wow. Jadi berkat yang diberikan, dia akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Jadi nggak cuma Allah yang memberikan penghargaan. Ternyata di hadapan manusia, kalau kita loyalitas juga kita dihargai kok. Gitu ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima, 1 Korintus 4 ayat 1-2. Kita baca lagi. 2, 3.
Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara, ini ayat memang khusus untuk hamba Tuhan, tapi tidak hanya sekedar hamba Tuhan. Setiap pelayan pada akhirnya yang akan dituntut, pada akhirnya yang akan diminta pertanggungjawabannya adalah dapat enggak dia dipercayai. Saudara, kita harus jujur mengatakan ini gitu ya. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang memiliki loyalitas tadi, jadi gitu ya. Nah, yang terakhir dituntut dari seorang hamba Tuhan, bahkan juga dari setiap pelayan Tuhan, termasuk saudara berarti ya, kita semua, bukan berapa banyak kali engkau sudah melayani. Ini bukan bicara kuantitas. Dia nggak nanya itu. Juga bukan berapa banyak jiwa, berapa banyak orang yang engkau sudah injili. Ini juga bukan bicara tentang kuantitas. Tapi yang dia tanya adalah seberapa setia dan loyalitasnya engkau melakukan pelayanan itu. Di dalam perjanjian lama, saudara, ada contoh. Orang sepanjang pelayanannya itu cuma sedikit hasilnya. Lalu ada nabi yang luar biasa melayani, hasilnya luar biasa. Lalu apakah kita bilang, ini pasti nabi hebat, ini kurang hebat, ini pasti Tuhan nggak begitu? Nggak. Dua-dua Tuhan hargai. Yang satu dihargai karena kesetiaannya. Tapi juga memang betul, kalau kuantitas tinggi, kualitas juga pasti berbanding lurus dengan kuantitas itu. Biasanya kalau ada kualitas, ada kuantitas. Ya, kalau ada kuantitas berarti ada kualitas. Betul, ada hubungan itu. Tapi ada kalanya tidak ada kuantitas, tapi kualitas ada. Saya pernah dengar satu kesaksian. Ada satu gereja di pedalaman Pulau Bali. Gereja itu dari dulu katanya cuma anggotanya 30-an orang saja. Dari tahun ke tahun orang tanya gereja itu berapa anggotamu? 30. Tidak pernah nambah. Tetapi orang-orang yang keluar dari gereja yang kecil yang 30 orang dari dulu anggotanya itu, loh, jadi pemimpin-pemimpin gereja terbesar di Indonesia dan juga bahkan ada di dunia. Saya nggak usah sebut namanya ya. Ada satu pendeta di gereja GSRI yang ada di mana itu, di Jakarta Selatan. Itu orang Bali, tahu? Pasti ada tahu Pak Made namanya. Pak Made itu berasal dari gereja yang kecil itu, yang 30 orang dari atas gunung itu. Dan dia pernah menjadi presiden GSRI sedunia. Tapi saya tidak bermaksud, wah GPKers gitu aja lah ya, 30 orang aja kita. Yang penting kan nanti keluar, setiap orang keluar dari sini kan orangnya jadi orang-orang besar. Kan sama aja. Tidak demikian. Kita memang harus mengerjakan visi dan misi Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan izinkan kita hanya segini, ya saya juga nggak tahu ya kita harus lakukan dengan setia. Yang penting kita melakukan dengan setia. Kalau setiap orang melakukan dengan setia, Tuhan juga pasti memberkati kita. Karena loyalitas itu salah satu yang akan dituntut terakhir dari setiap pelayan-pelayannya. Ini menarik. Yang keenam, coba lihat yang keenam. Matius 6 ayat 24. Kita baca lagi. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang seorang. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, akhirnya kita akan diperhadapkan dengan dua pilihan itu. Ya, apakah kamu mau setia sama Tuhan 100% atau kamu setia sama iblis dan setan dunia ini 100%? Yang mana? Kalau kamu pilih Tuhan 100%, berarti kamu harus benci iblis, setan, dan dunia ini. Tapi kalau kamu pilih iblis, setan, dan dunia ini, maka kamu mesti benci dengan Tuhan. Kamu pasti melawan Tuhan. Pilihannya cuma satu dari dua. Nggak ada, saya juga ngabdi loyal sama Tuhan,
saya juga loyalitas sama iblis. Nggak bisa. Pada prakteknya ternyata nggak bisa. Karena di satu sisi katanya tadi, loyalitas itu pilihan, bukan paksaan. Mungkin kau bisa pura-pura, oh seolah-olah saya juga loyalitas sama Tuhan, loyalitas sama iblis gitu ya, sama dunia ini. Sebenarnya di dalam hatimu, sebenarnya kamu cuma mengasihi salah satu saja. Yang satu sebenarnya kamu nggak mengindahkannya. Cuma di depan nampaknya kamu kepada dua-duanya. Sebenarnya enggak. Pasti yang satu yang kamu pilih, yang satu pasti paksaan. Begitu maksudnya. Karena itu ini pilihannya. Yang mana? Kita hanya bisa cuma satu Tuhan kok. Mau tuannya Tuhan atau tuannya adalah iblis, terserah. Ini pilihan yang diberikan kepada kita seumur hidup kita selama kita ada di dunia ini. Jadi kalau engkau loyal kepada satu Tuhan, pasti Tuhan yang lain kau tidak loyal sama dia. Kau mungkin akan mengabaikannya. Ya. Jadi ini penting. Karena itu kita sudah tahu siapa Tuhan kita, dan dia adalah Allah. Yang berikutnya, yang ketujuh, ini yang terakhir di bagian pertama. Matius 25 ayat 21. Nah ini dia, ini sering ayat yang kita baca ya. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pada akhirnya Tuhan akan memberikan upah dan penghargaan kepada orang yang setia, pada orang yang loyalitas kepada dia. Tuhan tidak hanya memberi tanggung jawab yang besar setelah lulus dalam tanggung jawab yang kecil, tapi dia juga minta hamba yang setia, yang loyalitas itu masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanmu. Ini adalah simbolik tentang orang-orang yang loyalitas kepada Tuhan, yang nanti akan diundang masuk ke dalam kerajaan surga. Mau ke sana? Saya berharap ingin sekali mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Yesus kepada saya. Ya, walaupun saya tidak ada yang bisa saya banggakan, tapi kita semua harus berharap. Kita ingin mendengar kalimat ini dari Tuhan kepada kita suatu saat. Ya, amin ya. Nah, sekarang kita lihat bagian keduanya. Ya, apa kata Alkitab tentang orang yang tidak memiliki loyalitas kesetiaan kepada Tuhan? Kalau tadi itu, apa kata Alkitab tentang orang yang memiliki loyalitas? Kalau sekarang, apa kata Alkitab tentang orang yang tidak memiliki loyalitas kesetiaan? Yang pertama, ini dia. Coba kita baca dari Ulangan 28 ayat 20. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan penghajaran di antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera. Karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Sedih ya dengar ayat ini. Ayat ini ditulis oleh Musa sebelum Musa mati. Karena dia cuma diizinkan sampai di bukit itu saja. Dan dia sempat melihat dari bukit itu untuk melihat itu tanah Kanaan. Tuhan bilang, kamu nggak akan sampai sana, kamu sampai sini. Nanti Yosua akan pimpin generasi kedua. Generasi pertama kamu udah pimpin. Nah, Musa tahu hidupnya nggak lama lagi. Akhirnya dia tulis ulang semua firman yang dia dengar sepanjang 40 tahun dalam perjalanan. Maka muncullah kitab Ulangan. Maka disebut kitab yang diulang. Hukum yang diulang-ulang. Yang sudah pernah diterima. Itu diulang kembali dalam catatan. Maka itu isi kitab Ulangan. Nah, kitab Ulangan itu salah satunya ini. Dia bicara tentang dua. Tentang berkat dan kutuk. Kalau kamu setia dapat berkat, Tuhan akan berkati. Tapi kalau kamu nggak setia, nggak taat, kamu akan dikutuk Tuhan. Kalau kamu taat, kamu setia, kamu akan diberikan kemenangan oleh Tuhan dalam peperangan. Tapi kalau kamu nggak setia, nggak taat, kamu akan dikalahkan oleh musuh kamu. Kamu akan binasa oleh mereka. Jelas sekali. Kami baru saja Bible study dengan pemuda kemarin malam, saudara.
Ya, pada akhirnya setelah mereka sampai mengalahkan Yeriko dan kota Ai itu, lalu mereka berdiri berhadap-hadapan, 6 suku di sebelah Gunung Karmel, gunung apa itu? Ada 2 gunung, yang 6 suku di sini, 6 suku di sini. Mereka berhadap-hadapan. Yang suku di sini berkata-kata tentang berkat, yang 6 suku sebelah sini berkata-kata tentang kutuk. Yang 6 suku di sini berkata kalau engkau taat sama Tuhan, Tuhan akan memberkati. Lalu yang sebelah sini kalau engkau tidak taat sama Tuhan, kau akan dikutuk. Jadi itu saling berhadap-hadapan setelah mengalahkan 2 kota yang mereka udah binasakan itu. Dan peristiwa di dalam Ulangan pasal 6, 8 dan 7 6, 7 dan 8 itu peristiwa dalam bentuk firman Tuhan, saudara. Jadi kita kalau baca sejarah di Ponegoro, oh ini cuma sekitar sejarah gitu ya. Bicara tentang Majapahit, kita baca tentang sejarah. Tapi baca Alkitab beda. Waktu kita baca Alkitab, semua kejadian peristiwa di dalam Alkitab itu mengandung pesan firman Tuhan, dan semua yang terjadi menggenapi firman itu. Waktu Tuhan bilang, kalau kamu taat diberkati. Betul, mereka mengalahkan Yeriko hanya dengan keliling 1 kali, 1 hari 1 kali. Hari ke-7 mereka 7 kali, baru ngomong, semua rubuh. Kalah. Tapi begitu akan berbuat dosa, dia melakukan dosa, nggak taat, melanggar hukum Tuhan. Begitu berhadapan dengan kota Ai sangat kecil dibandingkan dengan kota Yeriko. Kota Ai nggak berbenteng-benteng, nggak memiliki tembok seperti Yeriko. Tapi di sini mereka dihabisin sama kota Ai. Kenapa? Karena ada dosa. Tuhan alpa. Dia tidak menyertai mereka. Baru setelah mereka bertobat, akan udah dibinasakan. Baru mereka dalam babak kedua, perang dengan kota Ai, baru bisa menang. Itu terjadi, saudara. Adakah kita membaca Alkitab? Itu seperti firman yang akan hidup dalam diri kita. Maka apa yang akan kita jalani hari demi hari kita, itu dimeresapi dengan firman itu, dan kita akan menggenapi firman itu. Ya. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu setia, kamu akan diberkati. Kalau kamu tidak setia, kamu akan dikutuk. Di dalam tulisan Musa itu. Dan itu menjadi kenyataan selama 40 tahun perjalanan mereka. Makanya generasi pertama harus mati semua, baru generasi kedua masuk. Padahal kalau jarak itu diukur menurut para ilmuwan, mungkin cuma nggak sampai 2 bulan mereka sampai ke tanah ke tanah Kanaan. Tapi kenapa mesti 40 tahun baru sampai? Karena dibikin putar-putar sama Tuhan, saudara. Karena ketidaksetiaan generasi pertama. Lalu generasi yang kedua yang lahir di padang gurun, baru Tuhan pimpin masuk ke tanah Kanaan. Yang kedua, Yesaya 1 ayat 28. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Saudara, dalam pengalaman pelayanan Yesaya di tengah-tengah bangsa Israel selama berpuluh-puluh tahun, dia sudah melihat satu fakta ini, saudara. Bahwa orang yang memberontak, orang yang berdosa, dan orang yang meninggalkan Tuhan, mereka semua pada akhirnya hancur dan dilenyapkan. Coba, sekali lagi, orang yang tidak setia, yang meninggalkan Tuhan, orang yang tidak loyalitas, itu disamakan dengan orang yang memberontak, disejajarkan dengan orang yang berbuat dosa. Coba, segitu jahatnya, saudara. Dianggap sama itu. Makanya saya bilang, kalau kau memberontak, kalau engkau berbuat dosa, kalau kau meninggalkan Tuhan, ini 3 jenis orang yang bakal hancur dan lenyap dari muka bumi. Itu di dalam Alkitab jelas sekali demikian. Disejajarkan, saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Itu dari Matius 25 ayat 26 dan 30. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi.
Saudara, ending dari orang yang tidak loyalitas kepada Tuhan, dari orang yang nggak setia sama Tuhan, dikatakan Tuhan ya akan mencampakkannya. Dan yang menarik saudara, hamba Tuhan yang tidak setia ini atau hamba yang tidak setia ini, sekali lagi, ini banyak sekali ya kata yang tidak setia itu disejajarkan dengan apa gitu ya. Di sini disejajarkan lagi dengan 3 hal. Hamba yang tidak setia itu disejajarkan dengan hamba yang jahat. Hamba yang tidak setia itu juga disejajarkan dengan hamba yang malas. Hamba yang tidak setia itu juga disejajarkan dengan hamba yang tidak berguna. Wow. Berarti pengertian loyalitas, tidak loyalitas, ini menyangkut hal-hal ini, saudara. Saya nggak tahu seperti apa kita di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai kata-kata ini terdengar pada suatu saat di hadapan Tuhan. Mari kita menjaga loyalitas kita, kesetiaan kita kepada Tuhan sampai akhir. Saya tahu ada banyak tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan, ada pencobaan yang akan menantang kita, yang akan menghancurkan loyalitas kita, menghancurkan kesetiaan kita. Jangan sampai kita tetap bertahan. Mari kita tetap setia, tetap loyal kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi. Ya, kalau orang bilang NKRI harga mati, kesetiaan kepada Tuhan, loyalitas kepada Tuhan juga harga mati. Itu sebabnya ada lagu, setialah, setialah sampai mati. Ya, itu komitmen kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kau sudah berbicara tentang loyalitas. Firman Tuhan sudah menanamkannya dalam hati kami. Kami tidak tahu perjuangan kami sejauh apa dan seperti apa. Hanya Engkau yang tahu dengan setiap pribadi lepas pribadi. Apakah Engkau mendapati kami seperti orang yang loyalitas atau setia yang tinggi kepada Tuhan atau tidak? Semua terbuka di hadapan-Mu. Dan inilah kami Tuhan. Kami memang lemah, terbatas, tidak berdaya. Manusia berdosa kami seringkali membuat kami memberontak terhadap Tuhan. Bahkan meninggalkan Engkau. Hari ini kami boleh kembali kepada Tuhan. Setia pada Tuhan. Loyalitas sesungguhnya kepada Tuhan. Dan kami boleh menjaga itu, memelihara itu sampai akhir. Sama seperti Kristus telah loyalitas terhadap perintah Allah Bapa, yang Dia harus datang, harus mati di kayu salib demi menyelamatkan kami. Dan oleh loyalitasnya, maka keselamatan tersedia, hidup yang kekal disediakan Tuhan. Kami pun juga harus loyalitas kepada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, tanamkan kebenaran ini dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.